momen sigma momen dari reaksi itu ada nilai negatif. Nanti dipanggil Pak Alvin tambah dari luar berapa? sambil ini bukan negatif, ini positif 30.000. Dan dari luar sama kamu buat bab satu bab 2-nya sama bab lainnya juga masuk nggak? 10 kilonewton dikali 3.000 untuk misalnya bisa ya? arahnya positif karena kan tekanan berarti jempol itu kan masuk ke dalam layar bidang gambar. Final lagi, jadi nek misalnya Nilainya gini negatif. bab satu bab 2-nya belum benar nilaimu kurang ngono, mbaknya wingi ngomong. Terus mbaknya jujur-jujur dhek megang kayak nilai anu lagi oh ya kowe melu ding lah. Berapa? Pas 0. Oh, Cuk. Terbaru sih dia di. Kamu ngecek, kamu buka ke anu aja, buka sudah kita pastikan hasil dari aku mau ngasih nilai kalian kemarin baru sampai menghitung reaksi struktur itu sudah 90 ya. Alasannya apa? Rano kayak Rano angka 9 apa? Setelah itu nggak boleh kata bulan gitu. Menghitung gaya-gaya ini ya. Malam rasanya malamnya rasanya. Menghitung gaya-gaya batang. Itu. Nah, menghitung gaya-gaya batang ini sebentar kita lihat dulu. Ini displacement strukturnya dalam koordinat global apa lokal ya? Ini global ya. Ini global. Ini. Nah, kenapa saya tahu ini global? Karena dalam menghitung displacement struktur kita menggunakan nilai kekakuan ini ya, kekakuan struktur yang ini disusun dari kekakuan global. Nah, ini kekakuan global KG1 dan KG2. Artinya displacement struktur ini adalah displacement berkoordinat global. Nah, kalau displacement koordinat global maka penulisannya harus dalam bentuk kapital seperti ini. Gitu. Nah, batang satu I-nya apa? I-nya 1, J-nya 2 gitu. Berarti displacement batang satu itu ada U1 V1 theta 1 yang dari sini aja ya. Aku ngekliknya dari Classroom. Ya udah, yang kepencet malah belakangnya zoom-nya. Tanda petik. Makanya sering banget. Apa rekam sama main Blacklisted bisa? Siapa? Aku. Tapi settingannya nggak tahu loh. Ini 1. Soalnya di Tegar ini 1 dan 1. Bukan PDF aja kali ya? Spillway aja hapus KPW. Dan V1. Itu. Nah, kita lihat displacement-nya pada titik 1. Displacement-nya kan mutlak 0 ya. Nah, ini mutlak 0. Kita taruh di sini. Nah, ini berarti relatif value gitu, mutlak 0. Sedangkan pada titik 2, U2, V2, theta 2, kita ambil dari hasil perhitungan yang sebelumnya. Titik 2 itu berarti, nah ini. Saya taruh, saya paste link seperti ini. Kemudian dituliskan biar bagus. Nah, kenapa nih? Nah, seperti ini. Oh, spillway itu bab berapa ya? 3 ya? Maka Spillway itu bab 3. Coba lihat bab. Gaya batang. Nggak ada coy spillway bab 3. Gaya batang 1. Nah, ketika sudah kita kembalikan kepada batang 1, maka sebetulnya seperti tutorial yang sudah saya berikan di YouTube di angka diorientasi, logikanya sama. Sebetulnya kita menghitungkan itu adalah gaya lokal.
Jadi yang dibutuhkan adalah dalam kurung F kecil pada batan 1. Nah, gaya lokal, ingat logikanya apa? Gaya lokal itu adalah transformasi dari gaya globalnya. Sama dengan transformasi, gitu kan? Transformasi dari gaya global F besar 1. Gitu. Nah, padahal gaya global itu apa? Gaya global itu adalah K, nilai K global elemen 1, gitu ya, K global elemen 1 dikali dengan displacement global elemen 1. Gitu. Ini sama kayak logika di rangka gitu. Intinya kalau sudah sampai masuk ke gaya batang, itu sebetulnya kita mau nyari gaya batang pada koordinat lokal, bukan global. Problemnya kita cuma punya U global ini. Gitu. Kita punya U global. Nah, artinya yang kita punya sebetulnya bukan F kecil tapi F besar kita punya. Gitu, itu logikanya. Karena kita punya U besar seperti ini, maka U besar dikali K global elemen 1 ketemulah gaya batang dalam koordinat global. Padahal kok sudah gaya batang, kita butuhnya dalam bentuk koordinat lokal, maka ini dikalikan transformasi. Apa saja isinya pada batang 1, pada ingat pasangan ya, U sama F, gitu ya. F1 G1 sama momen 1, F2 G2 sama momen 2. Gini gaya batang koordinat lokal pada batang 1. Matrik transformasi kita ambil, matrik transformasinya ambil di awal sekali. Nah, ini batang 1. Copy, bisa value, bisa link. Kalau saya bisa pakai link. Ini untuk batang. Ini matriks string. Kemudian dikali K global. K globalnya K global 1 ini ya. Kita kali taruh sini di link saja seperti ini. Kemudian masih dikali dengan T dikali KG dikali ini. Mana? Ini. Nah, seperti ini. Ini mudah sekali ya. Kali 10 kata 11 ini. Nah, itu. Maka berapa hasilnya? Sama dengan perkalian 2 kali. Kayaknya remeh ada 22, tahu kan? Yang perkalian itu adalah coba dilihat soalnya Pak Baik. Ada masa film kok. Tapi Matlum mak dhewe. Ini Matlum gak tahu ujian ya? dikali matrik ini. Jadi kurung dikali matrik itu. Tutup kurung kembali. Oh, Pak kita enggak, bagus ya kita enggak, jangan sampai sama. Seperti ini. F2 shift gampang loh. Nah, hati-hati jangan terjebak sama angka 10 pangkat min 12 dan 10 pangkat min 11. Itu sejatinya adalah 0 gitu. Apa? Itu 0. Sumpah. Jadi 1 itu 0 km. G1 itu 10 km. Momen 1 itu adalah 30.000 km dan sama. Mari kita gambarkan sekarang. Elemen 1 kan dia tegak lurus ini, tegak seperti ini, seperti ini.
Ini saya pertebal sedikit biar kelihatan Cuk, dengan dua buah modal di ujung-ujung. Ini Sekarang tanggal berapa ya? 8. Gak usah diikutin aja nanti. apa? Gak usah diikutin. seperti ini. Oh, udah diikutin. Titik satunya yang bawah, Mau kita nyumbang titik satu yang bawah, Apa ya? Ya udah naik. kemudian titik dua yang atas. Diikutin aja, tapi nyerang bebas kan aja wes. Nah, mari kita gambarkan dulu. 1 2 nih. Oh. F1 0 kilonewton, berarti ini tidak ada gaya ke arah Itu yang sumbu X. kita ngilangin. Nah, di sini pasti kalian metode Kirby terjebak. Ketika kita menggambar batang satu, jangan lagi beranggapan sumbu X itu ke arah kanan. Udah, lama-lama. Pasti terjebak di sini. Halamannya bener. Kenapa? Karena batang satu sudah kita tetapkan itu dari I ke J, dari 1 ke arah 2. Maka by default ini X-nya ke arah mana? Vertikal atau horizontal? Untuk batang satu. Vertikal. Iya, betul. Batang satu itu berarah ke arah vertikal. Nah, ini begini nih. Mas PS Mas kena. Bisa ya, Mas PS Mas. Nah, ini. Saya kasih warna apa ya? Kasih warna merah kayaknya. Kemarin kata Baik, salah tidak apa-apa, yang penting masih di hari yang sama kan? Seperti ini. Kan gitu juga sih ya. Itu adalah sumbu X-nya. Nah, kaidah tangan kanan. Kalau X ke atas, maka Y-nya kemana? Nilainya di anu ya, telat nilainya dikurangin ya. Ini sumbu X. Ya enggak Kalau X ke atas, taruh tangan kalian, jempolnya ke atas, dari tengah ke arah luar, ke arah hidung kalian. Berarti dari telunjuk ke arah, kan ada revisi toh. Ini enggak kartu tanya. dari telunjuk kita ke arah mana? Ke arah kiri, betul. Jadi ke sini nih. Biasanya dia yang Ini adalah sumbu Y positifnya. Nah, ini sumbu Y positif. jarimu enggak kartu yo. Nang kene delok kata di sini. Ono kidul iki berarti ya sepuluh itu di sini. Sudah. Nah, sekarang baru bisa kita gambarkan. Di titik 1 apakah ada di gaya F? 0, tidak ada. Ingat F itu gaya yang ke arah sumbu X, bukan ke arah sumbu Y. Dan di titik 1 ada gaya sebesar 10 kilonewton ke arah positif. Positif loh ya? Positif. Kalau positif, artinya 10 kilonewtonnya bekerja ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Ikut zoom ini, baterainya. Kalian tahu kenapa? Apa? Kenapa positifnya malah ke arah kiri, bukan ke arah kanan? Nah, ini 10 kilonewton. Langsung tangan kabeh orang terus enggak banyak terus tangan bawah kan itu bisa sama aja. Oh iya sih ya, itu ya. 10 kilonewton. Habis itu banyak. Enggak banyak. Habis itu Ya karena kan Y positifnya itu ke arah kiri, Y positif. Sehingga nilai 10 plus 10 kilonewton itu mengarahnya ke arah kiri. Mantap. Nah, dengan nilai Z ke arah luar, angka 30.000 kilonewton milimeter itu muternya ke arah di kiri karena jempol kita ke arah luar. Sehingga ini saya gambarkan seperti ini. Ini ya. Nah, sampai mana tuh biasanya? Sampai terus arah kiri ya, arah kiri berarti gini. Nah, ini 30.000 kilonewton meter. Coba dikecilin seperti ini. Nah, ini. Satu apa mulai halaman urutan itu ya? Orang satu ya berarti mulainya. 30.000 Satu mulainya. kilonewton Milimeter. milimeter. Biasa. Orang tetap satu ini. Jadi satu sana. Romawi sama angka biasa beda. Itu. Lalu kemudian di ujung F2, gaya F0 malah nggak ada gaya ke arah sumbu X. Ada gaya G sebesar minus 10. Kan ada bapak di tengah ya. Minus 10 berarti gini. Di kanan terus mulai berubah. Nah, seperti ini. 10 kilonewton tapi ke arah kanan karena ingat positifnya ke arah kiri. Dan di titik 2 tidak ada momen sama sekali. Itu. Nah, ini kalau mau langsung dicek coba ya kita cek CTMK3-nya ya. CTMK3 tentang sama tadi semua momen sama gaya sama ya vertikal sama horizontal, tapi kita cek
Gaya vertikal itu kan 0, nggak ada sama sekali, maka 0. Gaya horizontal di titik 1 itu plus 10 kN, dan titik 2 minus 10 kN, maka habis gitu. Nah, cuma momen, nah ini bagusnya. Untung di titik 2 itu tidak ada momen. Karena kan 10 dikali lengannya aja, 10 dikali lengan itu sudah terjadi momen. Kalau di titik 2 ada timbul banding momen, berarti nggak seimbang malah. Jadi benar ini. Pas titik 2 tuh M2 itu sama dengan 0 gitu. Maka pas dalam batang 1 sudah terpenuhi kriteria keseimbangan, sigma gaya vertikal sama dengan 0, horizontal sama dengan 0, momen sama dengan 0 gitu. Nah, terus lalu bending momen diagramnya gimana? Ini gimana caranya ini? Ini pakai kayak ini. Tadi yang mana sih harusnya? Kita buat bending momen diagramnya. 6. Nah, soalnya Gus. Berarti bener mau 4 ini. Oh iya. Di titik 1 itu ada momen sebesar 30.000 kN. Maka artinya di titik 1 itu ada momen. Sedangkan di titik 2 0 gitu. Maka gambar bending momen diagramnya bentuknya menjadi seperti ini. Gini, terus gini. Nah, kenapa kok segitiga? Karena di sepanjang ini tidak ada gaya apapun, maka jadinya linear, lurus. Dan kenapa kok di sini 0? Ya karena di titik 2 itu momennya kan 0 hasil hitungan materi kita. Itu. Makanya dia segitiga gini. Di titik 1 besarnya 30 dari 30.000 kN. Di titik 2 nilainya 0. Itu cara mau gambar bending momen diagram. Gitu. Ini nggak usah pakai film kayaknya, nggak usah pakai film. Nah, ini. Lalu kemudian ini kan baru bending momen diagram. Sirkos diagram juga bisa apa tidak? Mari kita bikin sirkos diagram. SFD. Batang 1 SFD-nya. Nah, batang 1 SFD-nya di titik sini ada 10 kN ke arah kiri. Gitu ya. 10 kN ke arah kiri. Dan kemudian 10 kN ke arah kanan di ujung yang lain. Nah, ini enak nih. Ini seperti AS statistik tertentu ini. Maka gambarnya itu dengan cara ada MOSFET kan di sini. Ini naik dulu 10 kN ke arah kiri, gitu ya. Kemudian karena tidak ada gaya sama sekali sepanjang titik 1 ke titik 2, maka dia lurus, benar lurus, kan nggak ada gaya. Barulah di titik 2 ketemu gaya 10 kN ke arah kanan. Ini ke arah kanan berarti dikasih tanda panah ke kanan, kembali ke 0. Nah, ini bentuk sirkos diagramnya. Ini saya gambar gini aja. Nah, gitu. Besarnya berapa? Besarnya adalah ke 10 kN sirkos. Dan ini nilainya 30.000 sudah ya. Gitu. Ini apa? Bending momen diagram. Ini bending momen diagram. Yang ini itu sirkos diagram. SFD gitu. Ini aku ngarep mana ya. Nah, itu detailnya pada portal. Karena bedanya pada portal dengan rangka. Kalau mereka rangka cuma sederhana ya, hanya ada tarik tekan. Nah, kalau pada rangka kan ketika ada bending momen pasti akan timbul gaya geser. Gitu. Nah, cara gambar SFD itu kalau saya sih sejak belajar AS tertentu caranya dengan teknik.
10 Newton ke kiri, melebar ke kiri, kemudian sepanjang jalan karena ada gaya maka dia lurus ke atas, kemudian ketemu angka 10 Newton ke arah kanan, maka dia balik ke arah kanan 10 Newton gitu. Itu Sircos diagram dan bending moment diagram. Sampai sini bingung nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Sampai menggambar BMD SSD ini. Ada pertanyaan untuk SSD BMD? Masih bisa ngikuti? Masih bisa ya? Ya, memang untuk belajar pertama saya ngasih studi kasus yang simpel dulu. Nanti kok langsung masuk yang rumit, nanti kan panjang. Nanti setelah ini akan saya ajarkan kalian bagaimana ceritanya kalau gayanya itu tidak seenak ini. Jadi gaya itu ada gaya yang berbeda tidak pada titik join gitu. Lalu kemudian apa lagi? Oke, batang 2 belum ya? Sekarang kita ke gaya batang 2. Ini langkah berapa sih? Langkah ke-9 ya. Ini langkah ke gaya batang 2. Nah, ingat tadi ya. Batang 2 itu dari mana sampai mana? Nah, ini saya copy aja nih. Bentar, kita copy dulu aja. Ya, batang 2 itu kan I-nya 2, J-nya 3. Maka displacement pada batang 2 atau perpindahan pada batang 2 itu U-nya U2. Ini kan? Ya, cepet gini aja berarti. Ini. Yang ini ganti jadi 3. Replace 2, replace 3. Replace. Gitu. Nah, nilainya dapat dari mana? Ambil dari sini. Dari hasil hitungan. Nah, ini pas U2, U3. Kita ambil aja nilainya. Sekaligus sama satuan. Kita link seperti ini. Hati-hati ini 0. Nah, sudah ada. Kemudian sama tadi logikanya. Gaya batang 2 itu sama dengan transformasi dari gaya globalnya. Logikanya sama. Karena gaya batang 2 itu yang kita cari sebenarnya dalam satuan koordinat lokal bukan global. Maka ini adalah F kecil 2 sama dengan transformasi dari F besar 2. Gitu. Maka F kecil 2 sama dengan transformasi dari K global batang 2 ini dikali perpindahan batang 2 pada koordinat global gitu. Gitu ya, mari kita tulis ini displacement maaf, salah. F seharusnya. Nah. Ini F2, G2, M2, sedangkan yang ini jadi 3. Replace. Oke, seperti itu. Nah, masukin sekarang transformasi diambil jauh sekali ya. Transformasi ini copy di sini, di link saja kayak gini, ditengahkan ya, juga ditengahkan. Ini kan transformasi dikali K global, dikali K global juga begitu. Kita ambil dari sini K globalnya. Nah, ini copy, kemudian kita link. Kita lakukan seperti ini, akan biar enak lihat. Kemudian dikali kedua, dikali dengan U2. U2 nya ini U2. Ini di link seperti ini. Kalau tergabung dengan 6 kali 10 kali 15 nih, padahal itu 0.
gitu. Oke, kita eksekusi sama dengan perkalian matriks 2 kali ini dari matriks ini dikali matriks K global ditutup kurung. Dia tanya matriks 2-nya apa? Matriks 2-nya ya. Oh, lupa. Ya. Kemudian di copy ke sini. F2, Ctrl Shift Enter. Nol semua ini mah. Iya nggak sih? Ini nol semua loh ini. Coba. Iya nol. Kok bisa ya? Bentar. Apakah itu masuk akal? Angkanya nol semua. Kok bisa nol semua ya? Bentar. Kok bisa butang 2 gayanya nol? Kita lihat. Butang 2 gayanya nol. Ini kalau dicek sama grafikal horizontal sama momen ya pasti seimbang gitu ya, karena kan pasti nol. Kan menurut kalian masuk akal nggak? Mutlak semuanya gaya batangnya nol dengan kondisi kayak gini. Batang 2-nya nggak ada gaya sama sekali. Tadi kan gaya gesernya gini ya, ini gaya gesernya gini. Ini 10 km ke arah kiri, kemudian 10 km karena habis medium moment juga ini ada 10 km kali 3 meter berbanding sama ini habis. Gimana, masuk nggak? Di batang 2 sama sekali nggak ada gaya, nol gayanya. Udah bener. Berkali belum kan 4,4 aja. saya rasa benar, saya rasa karena gini, ketika ini begini, maka yang batang 2 ini ya, yang batang 2 ini tuh hanya ikut aja sebetulnya, dia hanya bergerak saja, tapi karena di sini tidak ada tumpuan arus, maka tidak akan ada reaksi gaya apapun di batang 2 itu ikut bergerak aja, tapi tidak ada gaya apapun. Nah, batang 1 kenapa ada gaya batang saja, ada reaksi di sini. Reaksi itu menyebabkan gaya internal pada batang 1 itu. Benar juga ya, nol, luar biasa. Berarti gambarnya gimana? Gambarnya menjadi seperti ini. Ini seperti ini. Kita copy, pastekan di sini. Ini 0. Nah, batang 2 kan gini ya. Nah, batang 2. Ini batang 2. Batang 2 itu dari 2 menuju ke 2 menuju ke 3. Ini kan saya dapat, tapi ini kan kelihatan kayak dapat loh. Ini 14 loh, lapisan. Ini kelihatan dapat nggak sih? Tahu ya? Ini dari 2 menuju ke 3. Dari 2 menuju ke 3 berarti kan X lokalnya itu kan lurus. Ini X lokal. Nah, gini. Ini X lokalnya. Kemudian di lokalnya berarti ke atas. Karena kalau jempol kita kanan, dari tengah kita keluar ke arah hidung, maka Y-nya dari tunjuk ke arah atas. Hasilnya ya baik PNP, SSD maupun NSD 0 semua. Itu mutlak jadi 0 semua.
gitu. Karena nggak ada sama sekali gaya gitu. Nah, silakan sampai di sini selesailah analisis struktur yang kemarin. Finishnya itu sampai sini, sampai ketemu bisa menggambarkan BMD, SFD, NFD. NFD-nya juga 0 ya, karena nggak ada gaya vertikal ya. NFD-nya gambar gini aja. NFD-nya 0. Ini NFD. Oh ini loh, ini Silakan sudah yang ketinggalan silakan dikerjakan. Saya tungguin sebelum kita melangkah ke bentuk berikutnya dari portal 2 dimensi. Terdapat gaya tidak pada modal. Kan ada kalau pada portal 2 dimensi. Silakan. Berarti saya mau cuma mastiin Pak. Berarti kalau sumbu X itu pasti sejajar dengan batang. Arah batangnya kemana ya Pak? Kalau X-nya kayak Pak, batangnya arahnya ke atas, berarti X-nya juga hitungannya ke atas seperti itu. Ini yang sudah saya sampaikan di grup saya. Jadi X batang itu intinya dari I menuju ke arah J. Dari modal 2 ke modal 3. Nah, di antara modal kan ada batang. Gitu loh. Iya. Antara dua modal itu ada batang ceritanya. Karena kalau kalian paham ya, sebetulnya ini yang dari tadi gambar batang itu secara realita nggak ada. Itu bukan batang sih, ini matematika sebetulnya. Persamaan matematikanya itu. Cuman kebetulan di struktur bentuknya kan ada secara fisik, jadi ini kita nyebutnya ini kayak secara fisik beneran ada batang gitu loh. Nah, ini sebenarnya persamaan matematika biasa, matematika matrik gitu, bukan fisik sebetulnya. Gimana? Sudah nyampe ini? Kalau sudah, saya coba menyiapkan PPT yang ada gaya batangnya. Kemarin ini ya, ini kemarin. Oh ini dia. Oh ya, saya lanjut ya. Nanti kita lanjut ke portal 2 dimensi dengan gaya yang lebih real. Kalau tadi itu ya ada sih, ya ada aja memang kondisi di mana gaya luar pada portal itu bekerja pas pada titik join, titik pertemuan antar baut dan kolom itu ya ada. Contohnya kalau kita menghitung gaya gempa kan bekerjanya pas pertemuan join itu. Nah, tapi kayak beban lantai, beban keramik, beban furnitur itu kan bentuknya tidak seperti itu. Beban itu bekerja pada balok gitu ya, tidak pada modal pertemuan bintang join. Maka sama, ini portalnya sama masih yang tadi, tapi sekarang kompleks gayanya seperti ini. Waduh, ini masih terlalu kompleks ini. Coba saya kurangi satu gayanya, saya kurangi deh.
Jangan deh, nanti malah nggak Iya kan? ini. Oh, betul. Jadi gayanya itu selain tadi gaya 2 tadi 10 ya. Ini rata gayanya itu 2 kilonewton ini nih. Apa namanya? Aslinya itu 2 kilonewton ternyata. Ada 2 kilonewton, kemudian ada beban-beban terpusat 1 kilonewton itu. Let's say ini adalah beban dari balon anak. Ya. Ada balon anak 2 kilonewton, kemudian ada balon anak di ujung 0,5 kilonewton. Terus saya mau nyoba ada beban yang miring gini, tidak lurus vertikal gitu. Lalu kemudian itu semua masih ada beban terbagi merata gitu ya, dari berat plat beton, berat keramik dan sebagainya sebesar 0,5 kN per meter per jam seperti itu. Seperti itu. Nah, terus gimana dengan adanya gaya-gaya di luar modal? Karena selama ini dari kemarin kita di batang aksial, di struktur rangka 2 dimensi, dan sampai dengan barusan kita selalu berhadapan dengan gaya yang persis pada nodal gitu ya. Nah, kalau ini nggak persis nodal, terus apa yang kita lakukan? Kita lagi-lagi memanggil teori dari analisis struktur statis tak tentu, AS tak tentu gitu. Karena kamu nggak bawa uang, pakai uang gue aja. Oh, Pak Semiput, ya aku makan aku. Nah, materi gaya pada struktur ini secara umum itu kan ada reaksi X, reaksi Y, dan reaksi momen gini ya. Di titik 1 karena tumpuan, kemudian ada F2 itu besar 2 kilonewton ke arah positif ke arah kanan. Tetapi pada titik 3 itu kan tidak ada gaya yang berada di titik 3 sama sekali. Coba dilihat, modal 3 kan nggak ada kan ini gayanya. Maka kalau dari matrik gaya yang standar itu ya 0 semua di sini. Cuma bisa mengakomodir yang gaya 2 kilonewton ini, karena kebetulan hanya itu yang bekerja pada nodal. Nah, terus gimana Pak cara mengakomodir yang beban-beban yang tidak pada nodal? Nah, saya kenalkan yang namanya matriks F bintang. Ini penamaannya F bintang. F ini adalah gaya luar yang bekerja tidak pada nodal. Gitu. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ini adalah rumus-rumus. Ini kayaknya terlalu ini ya. Tapi yang penting jangan mie nasi loh. Jangan mie. Nasi padang boleh. Biar kayak mudah harusnya siapa tahu. Yang biasanya itu ya. Kok rojak su? Gempa kok gempa di portal su? Emang Mas Rojak mana? Iya, Rojak. Rojak su beda. Nah, Mas ini kan itu bagi jet. Dunia ini macam jadi J loh. Jilpa namanya tiba. Mau apa kamu? Ayam. Aku ayam goreng merah. Ayam biasa. Merah ya, ya. Sabar ya. Ini saya sederhanakan sedikit pertanyaan. Oh, ayam bakar aja. Ayam goreng deh. Bisa yang mana? Hah? Yang mana? Ayam goreng ya, goreng. Tadi aku habis makan ayam bakar ya di rumah. Kalau dikasih ya? Hah? Kan kurang pilih aku. Lah gue baline nang gone aku makanya ya beda arah sing kok mulia. Apa nang gone aku ngopo, Cuk? Rumah aku. Lalu ini dihilangkan lagi. Yang di dalam itu momennya, bukan kayak geser yang di dalam. Gini.
Lalu kemudian kalau ada gaya horizontal maka jadi terjadi seperti ini. Ini sudah. Satu lagi. Nah, satu lagi ini. Oh iya, ini sambung aku ngomong aku. Ini pek loro ulang. Ayo deh. Salah. Harusnya ini. Ini. Ikan pesan. Sudah kelihatan ya? Baik, setelah kelihatan gini, mari kita bahas apa yang terjadi pada teori di analisis struktur saat tertentu dulu ketika ada kedua ujung yang itu bersifat jepit-jepit gitu ya, itu tumpuan jepit dan tumpuan jepit. Lalu ada gaya di tengah bentang, ada gaya yang satu-satuan berada di sembarang bentang, sejarah A dari ujung I dan sejarah B dari ujung J. Maka dulu momen namanya momen apa namanya? Momen fixed end moment. Nah, fixed end moment nilainya di S tertentu dulu misalnya adalah gaya vertikal dikali A kuadrat dikali B dibagi L kuadrat. Ini fixed end momennya. Jadi perkaliannya itu dengan lengan ke titik sebaliknya. Di titik J maka dia lengannya ke titik A dibagi L gitu ya. Ini L-nya sebentar. L-nya kok hilang. Tahu aku coba aku tangi isi mimpi jebol gue. Pernah mimpi di dalam mimpi. Gitu. Kemudian di titik I maka sama P dikali A dikali B kuadrat dibagi L kuadrat gitu. Gitu ya. Jadi percayalah ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan ketika dulu belajar analisa satu itu yang disebut dengan fixed end moment gitu. Nah, ketika ada gaya momen pasti akan timbul gaya geser. Nah, gaya gesernya berapa? Kedua fixed end moment ini dari teori AS tak tentu dulu besarnya adalah seperti ini. Nah, ini besarnya. Reaksi gaya gesernya secara P koni titik I ya. Itu PV dikali B kuadrat dibagi L pangkat 3 dikali 3A plus B. Jangan titik J, PV dikali A kuadrat dibagi L pangkat 3 dikali A plus 3B. Gitu. Ini saya cuma menggunakan rumusnya saja. Penurunannya sudah tidak saya bahas lagi. Gitu. Ini tinggal kita pakai aja rumus sejak dulu zaman belajar analisa saat tertentu. Nah, itu kalau ada gaya titik di sembarang tempat antara dua buah tumpuan jepit. Nah, kalau ada gaya horizontal, ini PV-nya saya hilangkan dulu PV-nya. Nah, bagaimana kalau ada gaya horizontal? Kalau ada gaya horizontal, maka perbandingan gaya pada kedua ujung tumpuannya itu seperti kayak perbandingan lengan momen.
di titik I dan titik J terlihat gaya horizontalnya kan lebih dekat ke arah titik I ya, maka dia akan P dikali B yang besar dibagi L, jadi kayak perbandingan dengan momen. Sebaliknya, karena gaya P ini bekerja jauh dari titik J, maka lengan momennya dikali A, maka P dikali A dibagi L. Ini sebenarnya cuma kayak perbandingan jarak. Kan logikanya ketika satu gaya itu lebih dekat ke arah J, maka masuk akal kan kalau dia di titik I. Maaf, saya sekarang ngomongnya, kalau suatu gaya lebih dekat ke arah I, maka kan akan masuk akal ketika dia lebih besar reaksi yang bekerja di titik I. Nah, dan ketika dia jauh dari titik J, maka gayanya di titik J lebih kecil gitu. Itu cara perhitungannya untuk beban terpusat. Nah, untuk beban yang terbagi merata, beban I, maka kata fixed end moment dulu, nilai fixed end moment adalah IL kuadrat per 12, baik itu titik I maupun titik J, dan setengah QL untuk reaksi tumpuannya, setengah QL gitu. Tapi update mahal ya, seperti itu. Nah, itu adalah ya lagi-lagi saya ulangi, AS matrik ini sebetulnya AS statis tertentu yang dikerjakan dengan metode matrik gitu. Karena ingat, K global apakah masing-masing elemennya portal itu kan sebetulnya diturunkan dari rumus fixed end momentnya pada AS tertentu. Dan ternyata ketika ada gaya-gaya yang di luar titik nodal, penurunannya itu tetap dengan rumus-rumus statis tertentu. Oh iya, mungkin kalian bertanya, kenapa harus dicari gaya di titik I dan titik J? Gitu. Alasannya apa kira-kira? Kenapa kita harus mencari gaya titik I dan titik J? Walaupun ada gaya yang di luar titik itu. Jawabannya, kekurangan dari AS matrik itu hanya bisa mengoperasikan, jadi menginverse, mengkali, kemudian ya cuma itu ya, inverse sama kali, jika gaya-gayanya itu bekerjanya pada nodal, bukan pada batang seperti ini gitu. Jika gaya-gayanya itu bekerjanya pada nodal, bukan pada batang. Jadi kita rumus-rumus yang saya tampilkan sekarang ini itu adalah rumus bagaimana cara mengubah gaya pada batang itu dihitung apakah reaksi di kedua ujung joinnya gitu. Gara-gara ada gaya P yang arah vertikal, maka ujung I ada gaya momen segini, ujung J momennya segini. Maka nanti yang kita gunakan bukan lagi gaya P, tapi reaksi ini aja yang kita gunakan. Terus pilih akal-akalannya aja, akal-akalan bagaimana caranya mengakali kondisi yang tidak ideal gitu. Nah, sebetulnya ada cara kedua. Cara kedua, bagaimana caranya ketika ada satu gaya tidak pada join. Bisa juga caranya adalah dengan memecah balok dua ini menjadi dua balok. Contoh, kita mau mengakomodir gaya yang 10 kilonewton ini ya, maka yang balok dua ini akan saya pecah menjadi dari I, dari 2 sampai ke 3 itu di sini. Itu balok 2. Nah, balok 3 itu 3 ke 4. Jadi baloknya secara fisik 1, tapi secara matriks sengaja saya pecah menjadi 2 balok agar gayanya itu bekerja pada nodal gitu. Itu juga akal-akalan matematisnya kayak gitu. Nah, mari kita praktekkan dulu.